Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visio, bertemu dengan saya Fitriani. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan materi terkait dari manajemen fisioterapi pada efusi pleura. Secara definisi, efusi pleura di sini merupakan kondisi di mana jumlah cairan dalam jumlah yang tidak biasa pada rongga pleura. Untuk pleura sendiri di sini ada dua yang berperan utama, ada paru. Yang pertama yaitu pleura pariental dan visceral, yang dimana secara epidemiologi efusi pleura secara global ditemukan 320 per 100.000 penduduk mengalami efusi pleura dengan latar belakang negara industri. Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, maka sekitar 3.000 penduduk mengalami efusi pleura. Ini menurut WHO tahun 2017. Kemudian untuk Indonesia sendiri menghadapi beberapa kasus infeksi saluran pernafasan, salah satunya efusi pleura dengan 57,27 itu pada laki-laki, dan pada perempuan itu 42,7% menurut Depkes RI 2017. Untuk klasifikasi efusi pleura ini terbagi menjadi dua, yang pertama eksudat, yang kedua transudat. Untuk eksudat sendiri ini biasanya terjadi karena cairan yang mengandung protein pada pleura. Kemudian yang kedua terjadi akibat inflamasi atau penurunan limfatik pada drenase. Kemudian untuk transudat sendiri ini terjadi karena cairan berupa air pada pleura, kemudian terjadi akibat imbalance atau ketidakseimbangan pada tekanan hidrostatik pada paru-paru. Pada pasien dengan efusi pleura biasanya akan ditemukan tanda gejalanya seperti batuk, kemudian adanya penurunan daripada ekspansi torak, kemudian ada sesak nafas ya karena gangguan pada volume paru-paru dan gerakan paru-paru yang menekan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu nyeri dada tajam yang memperburuk dengan nafas dalam karena permukaan pleura yang meradang saling bergesekan. Pada kasus efusi pleura tentunya jika ini terjadi tidak ditangani secara tepat tentunya akan menimbulkan daripada komplikasi. Nah, untuk komplikasi sendiri di sini akan terjadi perubahan secara anatomis dan fungsi fisiologis dari paru. Kemudian di sini akan juga terjadi komplikasi berupa emfisema ya, sampai terjadi nanti abses pada paru. Kemudian komplikasi lainnya di sini adanya penebalan pada jaringan pleura. Untuk pemeriksaan fisioterapi sendiri kita bisa melakukan beberapa hal atau beberapa pemeriksaan fisik dengan cara IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk inspeksi, pada pemeriksaan inspeksi akan ditemukan adanya tanda-tanda hipervomilia dan juga akan ditemukan trakea di sini akan sedikit terdorong karena adanya penumbukan dari cairan di pleura. Kemudian untuk pemeriksaan palpasi itu akan ditemukan penurunan pada frenitus vokal ya, di mana vokal dari suara bunyi paru itu akan mengalami penurunan. Kemudian pada pemeriksaan palpasi juga bisa dilakukan atau akan ditemukan penurunan dari vokal frenitus. Kemudian untuk auskultasi di sini akan terdapat bunyi dari konsolidasi ya, yang dimanakan menandakan air yang terdorong dari bawah ke atas paru, serta kadang akan muncul krakis ya, di sini suatu bentuk gesekan paru dengan dada. Untuk manajemen fisioterapi sendiri tentu kita melihat dari aspek tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Di sini tujuan jangka pendek yaitu untuk meredakan nyeri dan sesak, kemudian tujuan jangka panjang melanjutkan dari tujuan jangka pendek dan meneruskan dari peningkatan kemampuan fungsional pasien. Untuk rencana intervensinya sendiri yaitu yang pertama bisa dengan pemberian intervensi yaitu dengan pembersihan
sekresi, yaitu dengan yang pertama dengan teknik batu efektif ya atau batu produktif, kemudian dengan postural drainase. Kemudian yang ketiga yaitu dengan membantu secara manual, termasuk di sini nanti kita berikan perkusi, vibrasi dan shaking. Kemudian yang latihan selanjutnya mungkin kita bisa mengontrol laju dari pernapasan, kemudian pernapasan diafragma, kemudian mengontrol atau mengurangi volume napas, kemudian yang terakhir latihan dari pernapasan sekresi. Secara anatomi, pleura sendiri dibagi menjadi dua membran kontinu, yang pertama pleura parietal dan pleura visceral. Nah, yang di sini membutuhkan kantong untuk membungkus setiap dari paru-paru. Pleura parietal normalnya menghasilkan cairan yang diserap kembali oleh pleura visceral. Biasanya berfungsi untuk kelancaran gerakan daripada paru-paru. Nah, ketika cairan menumpuk di ruang antara lapisan pleura, ini akan menyebabkan terjadinya penumpukan dari cairan pleura sendiri. Di sini makanya akan terjadi peradangan yang akan mengakibatkan gangguan dari penyerapan yang menyebabkan dari akumulasi cairan. Halo Sobat Visio, kembali lagi. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik berupa perkusi, kemudian auskultasi dan palpasi pada kondisi efusi pleura. Untuk pemeriksaan palpasi akan ditemukan adanya penurunan pada paru. Kemudian kita bisa lakukan langsung kepada pasien dengan cara seperti ini. Kemudian pasien diinstruksikan untuk mengucapkan 99. Coba Ibu. 99. Pada kondisi efusi pleura akan ditemukan perubahan vokal di mana akan terdengar sedikit penurunan daripada fungsi dari flegmatisnya. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan berupa perkusi ya. Di sini kita langsung lakukan perkusi ketukan pada ICS 1 dan selanjutnya. Di sini nanti akan ditemukan karakteristik dari bunyi berupa kumpul atau stunidul. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan auskultasi kita bisa melakukan cara melakukan pemeriksaan dengan stetoskop, di mana saat kita lakukan pendengaran mulai dari ICS 1 dan selanjutnya di sini akan ditemukan biasanya pada efusi pleura itu akan ditemukan adanya penurunan dari resonansi dari kondisi paru. Pemeriksaan lainnya yaitu sama dengan pemeriksaan auskultasi. Di sini kita bisa menginstruksikan pasien untuk menyebutkan atau melafalkan angka 99 atau 99. Kita mulai dari ICS 1. Silakan. 99 99 99 99 Pada pemeriksaan ini juga bisa mengidentifikasi bahwa akan terjadi resonansi pada cairan di pleura saat sudah terjadi penumpukan cairan. Halo Sobat Visio, kembali lagi. Pada kesempatan ini kita akan melakukan praktik intervensi untuk
berindikasi pada pasien dengan sesak dan nyeri, kemudian fatigue. Kemudian untuk manfaatnya sendiri itu untuk lebih membuka dari jalan nafas. Kemudian untuk pelaksanaan sendiri, pasien tidur terlentang, kemudian dengan posisi half lying. Kemudian kita menginstruksikan pasien untuk bisa mengambil nafas, inspirasi, kemudian ekspirasi sebanyak 3 kali. Kemudian dari tenggorokan kita instruksikan kepada pasien untuk seperti itu. Kita lakukan saja kepada pasien. Silakan Ibu untuk tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, hembuskan. Lanjut. Oke, seperti itu. Kemudian intervensi selanjutnya yaitu bisa dengan cara coughing, ya di sini diinstruksikan kepada pasien untuk tarik nafas, hembuskan sebanyak 3 kali. Silakan Ibu untuk tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, kemudian untuk yang terakhir kita bisa melakukan pengecekan pada area yang terjadi penumpukan sepret. Kemudian bisa kita bantu untuk mengeluarkannya dengan cara tampil pen dilanjutkan dengan vibrasi. Untuk intervensi terakhir di sini kita bisa menggunakan postural drenase. Di sini tujuannya untuk membantu pasien membuat transfusi. Adapun cara untuk postural drenase ada beberapa, yaitu nanti bisa kita lihat dari gambar di samping. Halo Sobat Visio, sekian dari video pembelajaran manajemen fisioterapi pada kondisi efusi pleural. Bertemu kembali untuk video